Tanda ilmu bermanfaat. Kadang-kadang kebanyakan tanya, kadang-kadang mahluk menuntut ilmu, ya berarti kita hanya mencapai sekedar pemahaman dan wawasan tentang ilmu. Hanya ilmu yang model lainnya hanya biu berlindung oleh Allah. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang ada manfaat. Jadi ilmu ya doa baik tadi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung ya Allah denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kebanyakan tanya ahli ilmu yang berilmu laginya gambaran. Maka perlu kepada doa dan kepada mujahadah. Salah satu tanda ilmu yang bermanfaat itu adanya rasa takut. Hanya gak bermanfaat ilmu. Sehingga salah satu faedah dituntut ilmu, karena dengan ilmu itulah kita memperoleh rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Biasanya yang takut pada Allah itu ahli ilmu. Ahli ilmu. Jadi kan tanda takut. Jadi tak puno nama dia siapa dia. Pengaruh untuk bina tubuhnya karena rasa takut, makanya karena menganggap sesat juga kurang iman tubuh saja ya. Dia kini karena bergairah. Tanda sudah takut itu adalah berpaling dari dunia. Menyokana lamati danyo rasa kemakut, ya berarti datang zuhud ke dalam batin danyo. Makna zuhudnya konbek kekayaan, tetapi dingin, burudah kalau kita donya lapan ditanya. Nyokananya berarti tandai lapang dengan sempit sama, mudah rezeki dengan sempit rezeki sama. Nyamaidah. Nah itu salah satu tanda orang yang karena rasa takut ke Allah adalah dia berpaling daripada dunia atau dia bersifat zuhud kepada dunia. Kemudian apa yang kedua adalah adamul mubalah bil khalqi iqbalan wa idbara. Operasi urusan berpaling atau tidak peduli dengan makhluk, baik dia menyambut kita, menghormati, memuliakan, atau dia membelakangi. Ane peduli saya, ane pujiu, ane mulia, nya banduanya sabar,
Nya rumah kan lemah berani. Dihormatian, dicintai, yang bahaya sih sampai ini. Melalaikan nafsu daya. Ya, berarti ada. Kalian direndahkan, dicaci maki, yang dilepah berat hadapi karena hati daya tersinggung. Hati kayak ibu sehingga menawak kedanya tidak balah ngonek gitu. Haji kita yang udah gitu. Tidak balah lebih ya kan? Itu menunjuki berat. Nah, duanya apa namanya? Sikap lagi ya, ada mubalah namanya, tidak oke, tidak peduli antara dipuji dengan dicaci. Nya wali karena di ilmu bermanfaat. Dan Pak Wali Brawi berduanya karena yang kawan dia. Jadi dia ada ilham ni wali. Tapi kalau nak bengih ni, nasi bengih terpujian nasi. Lagi bengih Nabi, lagi bengih Abu Bakar Siddiq, bengih Umar bin Khattab, itu bengih terpuji. Karena mereka bengih ketika agama itu direndahkan. Tapi yang pribadi mereka direndahkan, yang mereka tidak peduli. Karena bengih. Makanya dikatakan ilmu jika ada rasa takut itu bermanfaat, jika tidak justru ilmu membahayakan tanya. Makanya Abu Yari ajak supaya tanya bertauhid tasawuf. Tauhid tasawuf di nama lain daripada tauhid khawas. Nah, di situ berarti tanya bukan sebatas memahami Tuhan dan Allah dengan akal, dengan dalil-dalil, tapi kita sudah dapat merasakan keberadaan Allah. Itu tauhid Nabi, para sahabat, modelnya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Dan itu apa namanya Halim, Profesor Halim Mahmud, itu hampir 2 abad dari Nabi itu berjalan tauhid seperti itu. Bukan ilmu kalam, hanya dasarnya. Artinya rasa, berarti merasakan keberadaan Allah. Dalam Ihya mengibarat dengan tauhid awal, tauhid khawas, tauhid hawasul khawas. Kata lain, tauhid akidah, tauhid tasawuf, tauhid sufi, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, itu sama pengertiannya. Kata Imam Qarafi, orang beramal dengan barang yang ia tahu, maka dia melakukan 2 ketaatan. Yang kan kami masih ya ini, tapi tak baca. Orang melakukan tetap beramal dengan apa yang ia tahu, maka dia dapat melakukan dua taat. Legebut di 2 buah taat. Orang tidak beramal, tidak tahu, tentu tidak bisa beramal. Kelompok kelihatan itu dia melakukan maksiat 2 sekaligus. Jadi orang tidak belajar 2 buah maksiat tidak belajar, maksiat tidak mengamal. Adapun orang yang beramal dan tidak sesuai dengan tuntutan ilmu, maka dia mentaati Allah sekaligus dia melakukan maksiat kepada Allah. Pamai bubut hana ikhlas, kan but betul ibu. Tapi hana ikhlas ini yang bermasalah. Jadi kan dalam 3 geraknya taat apa? Maksiat apa? Ada kan contoh
jika disertai ilmu dengan tanpa niat atau niat yang cacat. Nah, lagi. Adapun orang yang mempelajari ilmu dengan niat harta, dengan niat kemegahan dan kedudukan, ya hana rahmat dia, kecuali kan dia bisa memperbaiki dengan taubat. Kayak gambaran daripada ilmu yang bermanfaat bagi kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya tidak sampai kepada Allah dengan salat malam dan juga tidak dengan puasa di siang hari. Kononnya luntur Allah. Begal Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya beda cok si pulang diganya anak puasa, anak sembahyang malam. Nah, lebih malah. Kononnya luntur Allah. Tapi luntur Allah dengan sifat dermawan. Nah, dengan sifat dermawan. Baru bak Mesir Raya dipegang oleh Allah bak neraka, bak surga Firdaus mudi. Nyo hai Firdaus. Bek buka pintu kedua buah kelompok. Hana izin tak mau kena bukan. Pertama orang kikir dan orang boleh takabur. Hanya tempat. Bek buka nyentuh awaknya. Hanya nyentuh awak berapa minggu siapa lah yang buka. Kau didukung lagi. Jadi kan tanya nasi ahli ibadah kikir. Dipikirnya kakak cocok, anak cocok lah mah, gue nyambung kan. Karena kikir paling dilarang. Cuma kan menjadi orang dermawan juga bukan mudah. Makanya kan pahala infaknya. Nah, kamu buat malam minggu lalu di Pangong kitab Tanwir Qulub. Jadi orang benar amal ibadahnya etika dan wajib kita etika dalam kitabnya. Perbuatan yang baik itu dibalas dengan satu perbuatan jahat, itu dibalas dengan satu kejahatan. Tapi perbuatan baik itu dibalas bukan dengan satu, nah dengan dua, nah dengan 10, nah 20, nah yang 20, yang paling saja 700 kali lipat balasannya. Yaitu balasan amal ibadah menginfak, bersedekah, menafkahkan harta. Apa dia tahu? Karena tabiatnya berat cinta kepada harta. Berarti mampu lawan tabiat. Makanya yang dermawan baulun Tuhan diberi Allah. Dikata akhir sirat dalam pidato bayana Syekh Abdul Qadir Jailani jauh Mesir. Ya ziarah makam Imam Syafi'i. Ini banyak penduduk Mesir duduk nah. Hanya orang payu orang fakir ada tempat tinggal. Duduk nah sudut je. Pernah ada lah. Ya awaknya apa lah. Kamu nak tempat tinggal. Di kampung ni karena keluarga. Oh kagak. Dulu tanam 2 hektar. Syekh Abdul Qadir Jailani bangun rumah penduduk. Aduh kenapa? Ya, pemain-pemain tu sedekah. 2 hektar untuk masyarakat yang sekitar. Yang kebetulan berarti dermawan. Lungonnya coba Allah. Yang kedua, sifat baulun Tuhan kata Syekh Abdul Qadir Jailani tawadhu. Yang sifat tawadhuan itu. Tawadhu berarti memandang diri, melihat dirinya biasa-biasa saja. Kehebatan katanya. Tawadhu nanya. Ya, merendah diri. Lalu salamatus sadri. Ulun Tuhan lapang dada. Lapang dada. Balun anak kueh, balun anak dendam, balun anak macam-macam. Ya jahat. Anak apa?
mudah rezeki dengan lapang rezeki lebih mudah menghadapi. Kemudian termasuk apa, ru'yatul fadl wa minnah minallah. Saya melihat karunia, melihat karunia dari Allah. Jadi selalu melihat karunia. Makna melihat karunia kan? Hana ujub. Ujub berarti selalu melihat kelebihan, melupakan sumber. Lemah tapi bagusnya kelebihan tanya. Tapi hana lemah sumber ji ke ujub ke. Ujub. Jadi saya selalu zikrul minnah. Saya selalu melihat semua itu adalah karunia dan karunia. Jadi hana lemah roh ni, hana lemah dari roh ni. Jadi karunia aja itu. Karunia Allah. Nyo ndak bacut malim nunggu. Nah geo. Geo waligu bona tu kan. Nya gini anak. Nya bacut malim lebih ke daripada berat malim. Hana sifat-sifatnya. Kan. Aneh, kemudian saya juga memiliki tabari minal hauli wa quwwati, lepas daripada daya dan upaya. Saya selalu merasakan la haula wala quwwata, itu selalu datang ke dalam batin saya. Yang keduanya rupa Allah. Kan. Ya berarti hana kenal lidahnya walau sebuah kelompok kuno. Kan. Lalu dikatakan tidak boleh tidak bagi orang yang ingin bermakrifat pada Allah itu, tidak boleh tidak daripada mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu dia bisa melakukan ibadat. Fikah, ajahan, baca. Tanya dituduh hanya dapat fikih. Yang hanya dapat fikih, hanya tak semayang, hanya tak puasa li. Karena dia hanya tak tempat beda, rukun, dengan syarat, dengan sunat, hanya tepu dia. Toh abad, toh faidah. Dan mengenal dia juga sifat-sifat batin. Dan dari semua itu harus saya mengawali dengan mempelajari akidah Ahlussunnah, supaya kita tahu yang wajib bagi Allah, malaikat, para rasul, yang mustahil dan yang seluruh yang jaiz, supaya kita selamat daripada gambaran-gambaran yang merusakkan. Dia harus diawali dengan akidah. Karena itu tarikat sufiyah di jalan para sufi itu dibangun atas ilmu, menuntut ilmu dan banyak zikir beserta khudur, zikir khudur. Yang berapa lah tarikat sufi, jalan para ulama tasawuf itu dia menuntut ilmu dan memperbanyak zikir khudur naji. Maka katanya anak khudur lah, kenapa kan? Ya tu merantip juga ni. Kayak ibu berkah khudur. Khudur lah nampak orang ibu. Lemah aju, hadir aju. Lagi cerita anak agam. Ya kan, galak keserani ino. Ya hutur juga hawa bijak. Kan, konanya ajak rumah sinaunya. Ya ajak ke WC ke sinau aja dia. Baik itu. Kalau biasa manjaih malam, itanya menjile. Katanya enggak. Oh dia kata gitu. Ada penjaga bengok. Dah bangun. Sudah pembangunan, sudah sarapan pagi, hadir aja.
Yang dia kena. Hanya orang lain yang anak galak ke sinaunya hanya mengetahui keberadaan sinaunya. Anak hudur, anak ingatan. Nyo pendek berhudur, berhudur. Nyonya ada contoh agam-agam yang bagah moho. Okey, sahabat, nyambung malu. Jamu. Ada masalah ni. Dia bagi berawi kau hadirat bidang. Cuma jamu nak nawe. Astagfirullah. Jadi begitu ibu-ibu. Jadi tanya musuh kau futur le, anak apa perkara ikam. Jangan kau tinggalkan zikir lantaran anda belum futur. Tak apa-apa. Muratib laju dia. Gala apa ya? Muratib laju. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa juga? Jalan tasawuf, ilmu dan banyak zikir. Maka dipeganglah oleh ulama tasawuf itu tarikat. Karena tarikatnya yang lain tarikat. Melainkan hanya zikir dan zikir. Ya. Dan dengan ini iktibar, ya, yang paling mudah jalan dan yang paling dekat pada usul sampai pada Allah itulah zikir uno. Kayu. Kemudian apa contoh? Tidak patut mendengar ilmu tarikat. Kata Syekh Abi Madian. Syekh Abi Madian guru daripada guru Ibnu Arabi. Sufi cukup agung. Beliau ulama besar, asalnya Andalusia. Beliau ulama yang paling banyak pengikutnya. Berapa pengikut? Puluhan ribu banyak jamaah. Buya tanya, di Aceh jamaah, di luar negeri murid, di berbagai provinsi lain, Makassar, Gorontalo, banyak sekali murid. Sehingga Sultan Yaqub Al-Mansur, yang sultan hebat, paling segan ke beliau. Nyona lanang gro kakak kehormatan sultan. Karena masyarakat kenal mendung sahabat sultan kecukup segan untuk modern-modernan. Nya ndak hana proposal ya anda sedekah. Nyatanya tabah proposal ada dicai no. Ani takut dia sultan. Ini dah boleh nama pada untuk dia ni. Takut je. Ya. Jadi berbicara itu Ibnu Arabi itu dengan guru beliau, murid dari Abi Madian, cerita-cerita banyaklah. Setelah perjalanan jauh, mereka menoleh ke belakang Ibnu Arabi. Hana jalan itu. Yang na rimba, yang na hutun, saya oleh Ibnu Arabi guru abu. Hana jalan aku. Sedangkan dia kata lewat, kata lalui Ibnu. Dia ada jalan, tapi orang paling ikut, hana jalan. Yang dengan kelebihan, bata jajak tak cerita tentang Abi Madian. Yang mentong tak kisah tentang yang lagian tujuh kelebihan. Kata guru Ibnu Arabi pada Ibnu Arabi. Makanya apa? Mencerita tentang guru, kata kita Iqadul Himam, memuji-muji guru, itu salah satu jalan untuk bisa dekat dengan Allah. Kata kitab Iqadul Himam itu ujung. Jadi benar foto Abu Ya Bangil Pak kedai kopi.
ruang-ruang tamu yang bagian darinya untuk jamin lepas begah-bahnya ni kalau ibu-ibu yang bah kuih bah kuih ke jamin 1 kilo 4 kilo lupa kan beras lama tu setanya dia kamu biar mari tapi yang dia tak betul tu yang nama orang Ali aman yang khalifah beliau ya lagi anu jadi kan kata Abi Madian apa tidak layak mendengar ilmu tarikat diceritakan ilmu tasawuf atau ilmu hakikat melainkan bagi orang yang sudah mencapai 4 perkara. Masih hal hasil masih menyadar dengar hal hasil. Melainkan kita peroleh 4 perkara. Pertama, benar batanya ilmu syariat yang menyangkut dengan islahul zahir. Upah zahir. Kadang pelajari lagi kali kuno akidah Ahlus Sunnah wal itu tauhid zahir, belum tauhid batin. Itu wawasan, itu akidah namanya. Ikat. Ilmu syariat juga adalah fikih. Jadi dia baru paham. Ibu-ibu ada darah haid, ada darah nifas. Itu hukum-hukum itu wajib dipelajari. Nyangkut dengan salat, puasa, saya harus tahu syarat dan rukun. Kemudian akhlak, sifat-sifat nafsu yang baik dan yang jelek. Lagi yang berterang kitab Ihya, kitab Sairus Salikin dan sebagainya. Itu yang pertama harus memiliki kita. Maka tanya berhenti dalam menuntut ilmu. Hanya bosan-bosan. Yang bosan bagah tak Amir. Nyuruhnya berajak makam Syah Kuala. Alah, TV jual Mak Amir payah ajak sebab mi bagainya. Tak kon nami. Yang mana kira-kira. Jadi kan IG apa namanya? IG ni nafsu. Oh, yang ke kita turun nafis itu hajina katanya kalau penyakit malas, gelap, jenuh, berapa gelap. Gelap bahasa Aceh, jenuh bahasa Indonesia Raya. Jenuh. Gelap pun bohong. Yang bahaya lah kena punya masyarakat tanya kabeh kena penyakitnya tu. Lalu kalau akhirat dunia bohong. Itu tu bohong. Yang kedua gelap. Gelap nak boleh. Yang gelap bumbang hati. Bimbang hati contohnya. Boleh. Kacau pikiran, kacau hati, ngombah-bah dunia. Yang bahayanya, lupa berat bahayanya. Kan? Allah Tuhan. Yang bohong aja guna pada jaga di wali. Lahir beli wali negari. Bagai. Kamu kumpul ya. Ibu kalau minggu lagi boleh dia santai-santai. Cumanya awak jak kena kumpul lagi lah. Tinyak kelahunan. Nak jagung bakar lo. Payah saja. Kaji sih nak pancing. Nak pancing ni. Dan yang penyakit lagi. Asai sabuh mentang kena tetap juga. Bohong. Jangan ada aja jangan hidup tu Haji. Atau hanya buat apa kagelak apa cara zikir zikir la ilaha illallah cik ke kan tak kena nama tu gampang je kan
Yang kelak ke kacau hati, fikiran ngombah-bah dunia, ngombah-bah pribadi dia. Yang rusak daripada. Kecuali orang yang mental peduli ya. Pamai dia ada masalah. Kau dah apa? Mesti tajak apa? Kau masalah sih. Anak tajak? Tajak mana juga dia. Ada silah masalah. Kan menang kira-kira. Jadi kau kira. Ini perempuan yang tajak tak ada masalah. Itu nama masalah. Wow. Siapa kau? Baca Quran kau. Jumpa kau. Tak zikir dia. Yang gawat dapatnya. Yang kedua, yang jom temai tauhid tasawuf. Benar batanya zuhud nanti. Yang ini zuhud kedua dia lihat definisi zuhud. Tarku fudulil halal, meninggalkan halal-halal yang berlebihan. Fudul maksudnya tanya harta sebenarnya kan ubah hajat. Ketika harta di luar batas hajat hau tak apa wali. Punya hana terpakai ibadat kau payah tak kebah. Ini yang fudul halal nanti. Meninggalkan fudul halal. Apa lagi hari ini halal mentang you abaikan you pakai dan tumpuk zuhud. Jadi kan puncak zuhud kata kitab Kifayatul Atqiyah itu dermawan. Dermawan. Beklam pengajian Masjid Pangong. Qanaah nanti. Tunjuk qanaah ni. Ya. Qanaah bukan. Ina 9 wasiat yang itu lain ya. Yang harus kita miliki lidahnya untuk bisa sampai pada Allah. Salah satu dari 9 wasiatnya adalah qanaah. Qanaah merasa puas dengan yang sedikit. Merasa puas dengan yang sedikit itu qanaah namanya. Nah itu adalah zat dasar timbulnya zuhud. Dari qanaah ke timbul zuhud. Ada yang bertemu. Jadi zuhud. Upaisa. Ini kawan-kawan. Kau mantap zuhud ni. Ana urusan hali. Ada dengan tidak ada. Saban le dengan min. Saban. Makanya hati ban kosong darinya. Laju tentram ni. Ibadat mangat, doa mangat, zikir mangat. Tempat tabiat hatinya yang kedua selalu berpaling kepada barang yang tayo galak. Kenaan tabiat. Kaji ibu. Yang ketiga adalah tawakal. Apa namanya? Tawakal. Tawakal artinya kita cukup dengan ilmu Allah. Dari takluk hati, mesangkut hati dengan selain Allah. Urusan tanya yang depa wali. Tanya lepeng ngomit peng so depa. Tanya sehat, tanya sakit so depa. Ke Allah. Dan so bian, dan so akan bi miskin. So yang bi sakit. Kemudian jika ingin gaduh, so yang pegaduh. Kalau Allah menunjuk apa ni? Dan maka tanya iktifa ni. Maha tahu kenapa dah pegah panjang lebar. Dan kenapa dah pegah bangun ni? Ngon lebih pada yang maha baik. Jadi kata 3 minggu nanti ma balik dah pegah. Kan? Anai mana 3 minggu? Apa dah pegah hai lo? Jadi harus iktifa. Non pepek sebelah tetangga biwate-wate. Lumunong suami apa lah di tetangga. Ini tahu ni kalau lekor ni. Apa aja? Hek kau pegang itu.
Kaya cik. Kau 3 minggu, kamu dah ipom kahwin ni. Jadi kan iktifak. Iktifak. Cukup dengan ilmu Allah. Karena hana tanya yang apa? Yang lepas dari masalah. Dia hana masalah li Bahasin. Langsung dia buka apa? Langsung surga tengok. Dia buka apa? Dah malam surga yang kita yang macam sang katakanlah Nesa. Damong langsung bel-bel wadi bel. Gergelawa surga. Nesa. Malam Jumaat baru berkitab Mi'raj Tasyawuf karena Ibnu Ajibah. Orang yang bermartabat tauhid tasawuf, tauhid sufiyah, mereka tidak ada hisab pada hari kiamat. Karena mereka merasa tidak berbuat. Tidak ada afal, maka ada dihisab. Ya. Itu kata Syekh Ibnu Ajibah dalam kitab Kashfun Niqab. Kitab Kashfun Niqab. Baca malam baru di balik. Allah pun Allah betul dan kasab dan ikhtiarnya. Maka kita perlu terhijab mengkasab dan lebih-lebih Mu'tazilah yang jangan ruhi Allah awalnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun bukan Mu'tazilah, dia berdekatan dengan Wahabi jika tidak berhakim. Maka dengan Abu Mahdi, Abu Syekh Mudawali, so istighfar syar'i tidak dengan hakiki, itu orang wahai akhi, ya kan, berhampiran dengan Wahabi. Dia Ahlus Sunnah berkitab Kifayatul Awam, Matan Sanusi. Ahlus Sunnah bermazhab Syafi'i, baca I'anah, baca Mahdi, ikut Wahabi. Cuma adu-adu dengan Wahabi. Begitu kata Abu Mudawali. Karena tidak mau berhakikat. Ada yang akan berhakikat. Kalau karena untuk berhakikat mesti perbanyak zikir. Yang kita takut pohon oleh benar tengoknya obihan alam. Berataan zuhud, tawakal, bel-bel zuhud. Apa ya? Pada umur kan? Yeah. Yang keempat adalah yakin. Yang keempat adalah yakin. Yaitu makna yakin adalah i'tikad yang jazim. I'tikad yang kuat, yang pasti dengan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dan oleh Nabi itu benar. Maka kita tahu secara hal dan secara rasa, secara zuh, bahwa Allah tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk menyembah akan Allah. Nyatanya yakin tentu bukan secara ilmu, tapi secara zuh dan secara hal. Secara zuh dan secara hal, lagi pegawai contohnya yang berada di bawah pimpinan seorang direktur, seorang GM, di bawah pimpinan seorang pimpinan perusahaan, yang mana gajinya, pangkatannya itu semua ada pada tangan GM itu, tangan direktur. Itu zuk datang dalam batin dia. Sehingga dia ada urusan ngawujud, tetap saja makan tu. Ada urusan. Nyugut telepon le beliau, bagah-bagah dia tangkap HP. Dah HP, dah jaga dah, standby tapi sampai telepon dia bapak. Anak diangkat, takut tadi. Yang telepon dia mak bongong, seput punahai katanya. Seput balah, kan? Ini contoh zuhnya hidup modelnya Mbak Allah. Lambatin dia terhadap Allah itu zuh
Yakin Zuqi namanya. Apa namanya? Yakin. Yakin Zuqi itu anak pakai dalil. Yakin ilmu itu pakai dalil. Saya apa? Umpamanya kan Ja'ba makam syahwala. Nah makam Syekh Sufi di Syahwala. Oh betul. Tahu dari mana? Saya lihat orang-orang yang sampaikan, orang bilang ke saya. Antum hadir, antum. Yakin lah. Yakin. Mantanya wajib di orang minggu saja. Kepada lo kan? Karena saya hadir. Khudzu. Itu dia rasa. Lagi yang. Nah, maka Allah tidak mencipta indera-indera kita, mata, telinga, dan sebagainya, kecuali untuk kecuali dipakai kepada taat. Mata dicipta oleh Allah untuk taat, untuk maksiat. Kaki menaji, ya kan? Nah itu secara rasa dia meyakini itu. Nah, maka tidak dicipta hati oleh Allah kecuali agar hati itu menjadi tempat maudhi'an li zikri, tempat untuk mengingat Allah. Kepa buka hati oli. Maka ketika hana tak ingat, berarti hana sesuai dengan ciptaan. Anda baru bisa ingat habis-habis, yakin ji secara zuhri. Lagi tanya ke kedai tanya, kau hantam dua ni? Ke kios tanya, kau hadir sampai lagi hantam? Lagi pamit. Hantam dua orang pamit ke kedai kopi, pakai dua. Kan? Bambunga? Bersumi leh. Lagi yang ke kan? Anak payah direncanakan. Lagi tanya ibu-ibu kau kerana bawahnya. Untuk ibu-ibu nak ingat kerana bebek ni baik. Ingat tadi kan? Nak payah nak pegot ingat ni. Anak payah pegot kan? Si hadir aju-aju. Yang lagi InsyaAllah berdemai dia insyaAllah. Pelan-pelan Maka orang yang sudah hasil yaqinu zuqi, yakin yang bersifat rasa, maka dia tidak mempergunakan lisan kecuali untuk zikir. Tapi lah zikir, mana zikir tidak pegang haba ji mengandung manfaat. Pegang haba ji punya nilai-nilai manfaat. Anali yang sia-sia. Kita duduk ngabuya kan pada duduk kan apa duduk apa hantam ke pegah selain Allah kan kemudian sampai ke pegah perjuangan sampai ke pegah tentang agama hantam terdengar yang sia-sia dia tanya oleh kuku dah pegah saya kata dulu kalau belum jus ni kan pegah lami lamula no kadang nak malah tu jus kan yang bangun juga macam ibu-ibu. Kemudian dan dia tidak mempergunakan telinga, terjadilah yang kecuali untuk mendengar barang-barang, perkara-perkara yang dengan itu dia sampai kepada Allah. Dan dia tidak memalingkan pandangan kecuali pada apa yang bermanfaat. Jadi untuk bisa tercapai ini kata Abi Madian tauhid tasawuf itu supaya kita lebih bahasa mudahnya lebih dekat dengan Allah itu hanya jalan keluar bukan sekedar malin bukan dengan sekedar kaji kepimpinan pesantren tidak tapi harus kita miliki tujuan dapat banyak syarat jalan menyukai kita miliki maka sampailah dia kepada tujuan. Lagi ya. Jadi nomor penuh yang harus coba-coba. Masyarakat menganggap ajaran ini selesai. Ya, jadi masyarakat lalu
item buat zikir nanti seribu. Bagi apa tak bukan itulah sebagai masyarakat, karena mereka menganggap ajaran ini sesat. Pemahaman anggapan itu datang daripada guru-guru mereka. Jadi mereka yakin sekali karena yang sampaikan adalah guru mereka. Masyarakat itu. Yang kedua, masyarakat umum, ilmu hana iman hana. Kebanyakan masyarakat hana peduli. Masyarakat di kampung-kampung jika pandang loh pengajian-pengajian penting tak. Ji hanya kalaunya kan sebuah kebaikan. Menyodajak apa di kalau lewat kampung, dia kelompok-kelompok yang gek-gek akal dengan kampung. Hanya awak gek-gek akal yang jabu di tapi. Enan pandangan, bukan sekedar bahawa yang penting tak. Makanya beda ada di umum lepas kecil. Nah pengajian dengan acara lain, pembagian minyak murah, yang jumlah wajah beda. Jadi bagi lepas kecil minyak ibu-ibu minyak murah je kat masjid. Ibu punya lokal lah pakai jilbab sambil lampu. Baik sampai balik ke sampai hana hamdeme. Pakai bros sambil lampu. Kan tutup badan-badan. Jadi kan baik hamdeme minyak nah sehingga ibu lebih menghai minyak murah dengan agama. Minyak murah ijak pembagian engkau kaleng ijak pembagian domi ijak pengajian dan zikir ijak kamu hai cuma indomie dengan agama nya contoh nya masalahnya maksudnya ada yang cik dah tapi kau nya masalah ni nya harus demikian oleh wali-wali nak wali-wali nak nanti kalau saya di minta harus berjuang. Tapi tidak gerak penting je. Tapi harus gerak je. Alanya kan terpengaruh dengan tabiat tubuh dan adat nafsu mencintai dunianya. Ibu je tak apa. Le dengar, le ngobrol, galak santai, le. Hau menjak aku orang minggu makam Syah Kuala. Apa cara? Bertunggu. Ya, baguslah, bagus. Yang beda ada pegang, nak nikah kau. Nasi kambing, yang beda rumah sebutannya. Kayak dulu, yang nasi kambing apa yang dulu? Pertahanan. Benar ni, titik pengajian orang Rabu, orang Minggu, benar kami sini. Yang paling kurang yang lain juta kan. Titik orang Minggu. Baik. Yang nak untuk pula kan kami ngatu man. Ngatu man mudah lebih. Dan meme kan di sini. Ya. Jadi begitu gambaran. Kemudian mereka belum dapat berakidah yang baik. Ahlussunnah wal Jamaah belum bisa berakidah yang benar. Belum dapat mengamalkan akidah yang benar dan belum bisa beramal sesuai dengan mazhab. Keterbatasan ilmu berpihak. Dipegahlah ke mazhab. Kembali mendong kepada Quran hadis. Dipikir dia cipu mazhab. Kan? Lagi bangpung lo ni, anak dia kabel. Udah ikut mazhab beliau. Mazhabnya kau ada gagasan ulama manusia ya kita yang ikut tentang Quran dan hadis lebih jelas tu. Yang salah je ubah. Ndak geim ke roh, anak dah tepu bagai. Karena kaki bocor tu. Karena mazhabnya adalah pemahaman para ulama terhadap Quran dan hadis. Mereka lalu menyimpulkan ini begini, ini makruh, ini wajib. Ya haknya nyatanya mana mungkin karena yang butuh kemampuan yang amat luar biasa. Itulah Imam Syafi'i, Hanafi dan lain-lain. Kan? Jadi lagi
Karena itu wujud Abdullah bin Mashish. Abdullah bin Mashish. Ini gurunya siapa ini? Abu Hasan Sazili. Mandallaka alal amal. Siapa yang menunjuki engkau untuk beramal, amal mendawai pegang sabi, maka itu guru telah melelahkan anda. Dia nak cuba beramai dia sabi. Maksud dia menunjuki amal tanpa amal tanpa membimbing tanya bertasawuf. Karena tanpa bertasawuf, amal itu kan ini orang bersyariat tidak berhakikat, maka itu fasik. Jadi ada guru yang tahu memberikan kepada murid amal dan amal, maka itu guru telah melelahkan anda. Siapa menunjuki engkau kepada Allah, itu orang telah menasihati engkau. Artinya, barang siapa menunjuki engkau di atas amal, tapi kosong daripada islahul qalbi, kosong daripada memperbaiki hati, kosong daripada ru'yatul fadal, karunia, memandang karunia, kosong daripada mengingat karunia itu. Dia hanya memberikan amal dan zikir je, selawat je, ya kan? Itu guru telah melelahkan anda. Dimaksudnya kosong daripada tasawuf, kosong daripada hakikat. Tasawuf itu ada makna ni. Makna tasawuf akhlak. Kita yang buat pesantren, kita berdua lain macam akidah sunnah. Kedua fikih. Yang ketiga adalah tasawuf, yang dimaksud akhlak, taubat, sabar. Makna tasawuf itu hudur nanti, hadir Allah dalam pandangan. Itulah yang dimaksud dengan tauhid tasawuf. Makna tasawuf disebut apa? Tasawuf ahli batin disebut. Itu hilang selain Allah dalam pandangan hamba. Itu kata kita hikam dan lain-lain. Kan? Maka orang siapa menunjuki engkau ke atas amal, tetapi ditambah dengan pengajian tauhid tasawuf dan tauhid hakiki, umpamanya, itu baru guru yang menunjuki anda, memberi kepada anda nasihat. Lagi. Karena itu Abu Abbas Mursi mengatakan, sedikit amal, qalilun minal amal, ma'a syuhudil minnah, sedikit amal tapi dapat memandang karunia, itu lebih baik daripada banyak amal beserta memandang kelalaian daripada diri. Letak amal dia ni, cuma dalam pandangan dia letak kurung. Anak get lah orang yang get bacut amal, tapi dia memandang karunia Allah. La haula wala quwwata illa billah. Lagi yang gambaran jalan berupa tasawuf. Mudah-mudahan saya selalu mendapat rahmat dari Allah. Paling tidak dengan sekedar memahami walaupun kecil-kecilan dan mengakui dan membenarkan, itu adalah sudah masuk dalam golongan nyelami sirus salikin itu kan wali kecil. Baik demikian, Allah a'lam bishawab.